balik lagi dengan saya Juliana Patricia dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 444522001. Di sini saya akan membahas analisis SWOT dari kerupuk tulang ikan. Nah, pertama itu ada stretch. Stretch itu kekuatan di mana harga bahan baku yang murah. Nah, harga bahan baku yang murah itu menjadi faktor kenapa kita mau memproduksi kerupuk tulang ikan. Negara Indonesia sendiri memiliki industri perikanan yang melimpah, membuat bahan baku berupa tulang ikan banyak ditemui. Nah, yang kedua itu ada opsi camilan sehat, di mana kandungan dalam tulang ikan itu ada kalsium, protein, dan nutrisi, menjadikan kerupuk tulang ikan ini menjadi opsi untuk orang-orang yang mau memilih camilan dengan sehat. Nah, yang ketiga pemanfaatan limbah tulang ikan, di mana balik lagi negara Indonesia itu negara dengan industri perikanan yang banyak, membuat tulang ikan itu jarang banyak untuk dimanfaatkan. Di sini tulang ikan diinovasikan dan kita memanfaatkan limbah tulang ikan menjadi camilan yang sehat. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya itu pertama ada tidak semua masyarakat itu bisa memakan produk ini, khususnya untuk orang-orang yang memiliki alergi terhadap ikan itu seperti turunan ikan itu sepertinya tidak bisa mengonsumsi keripik tulang ikan. Nah, kedua itu karena rasanya, mungkin karena baunya pada kerupuk tulang ikan ini khas, itu membuat sebagian masyarakat tidak bisa memakan olahan ini. Nah, yang kedua itu ada proses produksi yang rumit, di mana prosesnya ini kita harus menggunakan teknologi yang terbarukan, seperti kita harus mensterilkan ikannya terlebih dahulu, dan bagaimana cara pengolahan ikannya tersebut agar tulang ikan tersebut bisa menjadi kerupuk tulang ikan. Nah, yang ketiga itu ada biaya operasional yang tinggi. Nah, ini sama kayaknya menjadi kelemahan semua bidang. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah usaha itu, kita harus memerlukan modal yang tinggi. Nah, selanjutnya ada opportunities, dimana di sini adalah peluang kita bisa membuka pasar internasional, karena produk ini tuh langka dan unik, harusnya bisa menembus pasar internasional. Nah, kedua itu ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk yang dimaksud itu adalah kita akan bekerja sama dengan ahli gizi agar merekomendasikan kerupuk tulang ikan ini sebagai cemilan sehat. Yang ketiga itu ada peluang bisnis yang luas, di mana kita akan menguasai pasar nasional dan berlanjut ke pasar internasional. Nah, yang terakhir itu ada kita melakukan pemasaran secara online. Selanjutnya ada tricks atau kelemahan. Kondisi cuaca itu mempengaruhi proses produksi, karena ada sebagian cara untuk produksinya itu kita masih memanfaatkan matahari sebagai sumber pengeringan. Selanjutnya ada perubahan harga yang mempengaruhi konsumen. Terjadinya fluktuasi pada harga tulang ikan atau bahan baku lainnya itu bisa mempengaruhi harga dari olahan kerupuk tulang ikan. Selanjutnya ada persaingan produk di pasar. Nah, kalau persaingan tersendiri itu biasanya udah biasa ya, karena setiap perusahaan pasti punya aja pesaing yang meniru atau mengikuti dagangan kita. Selanjutnya ada perubahan tren kuliner. Perubahan tren kuliner ini sangat mempengaruhi, di mana perubahan tersebut mempengaruhi masyarakat untuk melakukan membeli makanan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas strategi penguatan dari bisnis kerupuk tulang ikan. Pertama itu kita harus melakukan edukasi dan promosi, karena produk yang kita manfaatkan kita memiliki manfaat kesehatan dan
Nah, dari kerupuk tulang ikan, selanjutnya kita harus melakukan kerjasama dengan ahli gizi untuk memasarkan produk ini sebagai produk camilan sehat. Selanjutnya itu ada cara mengatasi kelemahannya. Di sini kita akan melakukan pengembangan terhadap kerupuk tulang ikan agar bau ataupun rasa dari kerupuk tulang ikan ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk menguasai semua teknologi yang ada untuk kebutuhan produksi. Nah, selanjutnya juga kita harus melakukan pengembangan pada rasa dan variasi produk dari olahan kerupuk tulang ikan. Nah, selanjutnya tuh kita juga harus melakukan penstabilan harga dari kerupuk tulang ikan, dimana kita harus membutuhkan pemaksok yang pasti untuk mendapatkan harga bahan baku yang stabil. Dengan melakukan SWOT analisis dan strategi ini, diharapkan kerupuk tulang ikan mampu bersaing di makanan sehat. Mungkin segitu saja analisis SWOT yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.